Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara, kalau saya menyebut kata ibadah, maka pasti yang muncul di benak kita adalah ibadah itu adalah persekutuan kita di hari Minggu ibadah raya, ibadah kita di ibadah tengah minggu, doa puasa, atau mungkin persekutuan komsel, atau juga doa-doa pribadi kita. Segala sesuatu yang kita lakukan antara kita dengan Tuhan, itu kita identikan dengan ibadah. Tapi kalau ternyata kita mempelajari Alkitab, kita menemukan bahwa ibadah itu bukan hanya bicara tentang aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Ternyata ibadah itu punya cakupan yang lebih luas. Bagaimana hubungan itu bukan hanya digambarkan sebagai hubungan yang vertikal, tetapi juga hubungan yang horizontal antara kita dengan sesama, dan bagaimana kita Tuhan tempatkan di dunia ini. Nah, saudara, mari kita buka bersama-sama Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27 saya bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ada dua hal yang Yakobus tuliskan di sini, yaitu ibadah yang murni itu yang tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan menjaga supaya tidak tercemarkan atau dicemarkan oleh dunia. Bagian ini membicarakan dua hal. Yang pertama bicara tentang kebaikan. Jadi ternyata ibadah itu bukan cuma apa yang kita lakukan pada hari Minggu atau pada saat kita berdoa, tetapi ternyata juga berbicara tentang hubungan yang horizontal, bukan cuma hubungan yang vertikal antara kita dengan Allah. Karena sebagaimana hubungan kita dengan Allah itu harus berbanding lurus dengan hubungan kita dengan sesama, dan bagaimana kita bertindak atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di alam ini. Maka ada dua hal yang dibicarakan di sini. Yang pertama adalah kebaikan. Saudara, ketika Yakobus menyebut tentang mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda, orang-orang yang susah, maka
tidak berarti memang hanya itu yang disebutkan di sini, tapi itu sudah cukup memberikan informasi kepada kita bahwa ibadah yang murni itu adalah bagaimana kita bertindak di dalam kebaikan, bagaimana kita memperhatikan orang lain, bagaimana kita bertindak mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita mampu mengampuni orang, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, bagaimana kita bermurah hati. Itu semua termasuk dalam cakupan ibadah yang dimaksudkan di ayat ini, Yakobus 1 ayat yang ke-27. Sehingga saudara, kalau kita memikirkan bahwa ibadah ini hanyalah hubungan kita dengan Allah tanpa mempedulikan sesama, maka kita telah salah melihat kebenaran firman Tuhan. Ada sebagian orang yang pernah saya dengar bahwa ketika mereka mulai merasa diri mereka rohani, mereka mulai merasa hubungan mereka itu adalah hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, lalu mereka mulai mengurung diri, mengkhususkan diri, tidak bergaul dengan orang lain, tidak berhubungan dengan orang-orang di sekitar mereka karena takut tercemar dengan dosa. Hal-hal seperti ini membuat kekristenan itu tidak menjadi berkat untuk orang lain, membuat kekristenan itu menjadi hal yang menakutkan, membuat kekristenan itu menjadi sesuatu yang tidak memberkati orang lain di sekitar kita. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ternyata ibadah itu adalah bicara tentang kebaikan kita dengan sesama. Yang kedua, bukan cuma kebaikan dengan sesama, tapi ayat ini juga bicara tentang kekudusan. Sepertinya Yakobus berusaha untuk menjaga supaya orang tidak salah paham, seakan-akan kalau dia berhenti hanya di mengunjungi yatim piatu, janda-janda dan sebagainya, maka seakan-akan ada orang yang bisa salah paham, seakan-akan bahwa orang bisa saja melepaskan aspek yang lainnya, bahwa ibadah itu yang penting kita sudah berbuat baik kepada orang lain, lalu kita mulai melupakan bahwa kita harus menjaga kekudusan hidup. Kita lupa bahwa kita sudah tercemar dengan dosa, sehingga seakan-akan perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan jahat kita, bisa menghapus status keberdosaan kita di hadapan Allah. Nah, dengan begitu Yakobus berusaha untuk menjelaskan bagian yang kedua, bukan cuma bicara tentang kebaikan yang di bagian pertama tadi, tetapi bagian yang kedua ini bicara tentang kekudusan. Yakobus tidak melupakan bahwa di dalam dunia ini ada kecemaran dan kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Bagian yang kedua ini bicara tentang kekudusan hidup. Bagaimana ibadah kita itu bukan cuma ketika kita datang ke gereja pada hari Minggu, tetapi bagaimana pada hari Senin sampai hari Sabtu kita mampu menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa cenderung berbuat dosa, melakukan hal-hal yang jahat. Dan sebagai orang-orang percaya, maka ibadah yang sejati itu bagaimana kita menjaga hidup kita tetap baik, tetap berusaha untuk menghindari hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak kali orang hanya melihat kebaikan tetapi dia lupa menjaga kekudusan hidup. Tapi Yakobus di sini berbicara dengan sebuah kalimat yang sangat baik, sehingga dia bukan cuma bicara tentang kebaikan, tapi dia juga bicara tentang kekudusan. Kedua hal yang sangat berhubungan, yang tidak bisa dihilangkan dari hidup kita. Hari ini kita mungkin akan beraktivitas, yang bekerja akan bekerja, yang berusaha akan memulai usahanya, yang sekolah akan memulai aktivitasnya, belajar mengajar, yang begitu juga dengan yang kuliah dan sebagainya, sebagai mungkin ibu rumah tangga atau apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Maka marilah kita memperhatikan dengan baik bahwa ibadah kita bukan cuma apa yang kita lakukan kemarin di hari Minggu, tetapi dimulai dari hari ini, besok sampai Sabtu. Bagaimana kita tetap menjaga kebaikan, punya hubungan yang baik dengan orang di sekitar, bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi juga kita mampu menjaga hidup kita. Dunia yang sudah tercemar dengan dosa ini cenderung melakukan kejahatan, tapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya
kita mampu menjaga hidup kita ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah. Kita tidak lakukan hal-hal yang cemar, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita menjaga kekudusan hidup, kita menjaga integritas kita menjaga kejujuran kita menjaga kemurnian kita di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam segala hal apapun. Dan biarlah kita mengerti dengan baik. Tuhan Yesus pernah katakan, kalau kita saling mengasihi, dengan demikian orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami untuk hidup kami, tetapi juga untuk sepanjang hari ini kami akan beraktivitas. Biar kami tetap menjadi orang-orang yang baik, yang menjaga hidup kami dengan segala kebaikan, tetapi juga kami mampu menjaga hidup kami untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, karena kami tahu kemampuan kami untuk berbuat baik, kemampuan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, itu semua bisa kami lakukan karena ada kemurahan Tuhan yang terus-menerus mengikuti kami sepanjang hidup kami. Kami tidak mampu kalau kami berusaha sendiri, tapi kami percaya kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan, tuntunan Roh Kudus ada bagi kami dalam sepanjang hidup kami, juga di sepanjang hari yang akan kami lewati di sepanjang hari ini. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu ke dalam campur tangan Tuhan. Dalam seluruh aktivitas Tuhan lindungi, sertai Tuhan campur tangan, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.